sampai 100 itu lo sambil kerja apa? Gue kerja ngajar guru bang, pengajar, jadi guide, pernah juga translator bahasa Mandarin. Di sisi lain kalau gue sebenarnya nggak kekurangan sih, gue pengen lebih, gue pengen membantu orang tua gue, kakak gue, sepupu gue, keluarga gue masih banyak yang susah di kampung, masih banyak yang dihina. Abang tau lah di kampung kalau kita miskin kan sering dihina sama tetangga, apalagi kaum sendiri kan. Gue punya tekad gitu, kalau istilah Minang itu pambangkit batang terendam gitu, kita tuh harus bangkit gitu, yang udah terendam itu harus dibangkitkan lagi gitu. Gue prinsip kayak gitu. Gue harus bermanfaat, bukan sukses sih, gue harus bermanfaat gitu. Ya udah, gue pulang, gue kerja kuli bangunan lagi, ngecor, sumpah kayak masang bata gitu kan, aduk semen. Gue seorang guru nih, tapi gue tetap juga ngerjain itu. Gue ganti baju dari sepatu mengkilap jadi kaki ayam gitu kan, nggak pakai sendal sama sekali. Gue nggak ada malu, gue hajar aja gitu, dapat duit lebih, bantu keluarga di rumah, ibu, bapak, apa semua. Kalau bapak udah pisah dari kecil. Gue dari umur 1 tahun gue dari tinggalin sama bapak gitu. Tapi masih ketemu? Udah 25 tahun baru kemarin nih ketemu sama bapak. Oh gitu, lu maafin dong? Ya tetap dia dimaafin, tapi gimana kalau gue ngomong bapak sih pengen nangis gue, tapi nggak usah lah di sini gitu. Kalau masalah bapak luar biasa lah gitu. Berarti ketemu bapak berarti ini kan pas sudah sekarang jadi begini? Iya, udah sekarang jadi gini. Gue pakai mobil, gue jemput dia di bandara pakai mobil, gue antarin pakai mobil, gue kasih duit. Nanti bapak kalau ini nomor telepon gue, apapun yang bapak butuhkan, apa aja, telepon aja, apa aja. Tapi dia memang ya namanya manusiawi, seorang bapak dari kecil ditelantarkan, kan merasa bersalah dia sama kita, tapi kita kan udah memaafkan gitu. Bapak yang nyari lu apa lu yang nyari bapak kemarin? Dia pulang ke Padang, dikabarin sama keluarga yang lain, ya udah gue cari. Yang tetap itu darah daging gue cari, meskipun zaman dulunya itu gue ada dendam masa lalu sih yang sebenarnya, tapi setelah ketemu beliau, gue peluk, ya gue maafin. Berarti tinggalnya nggak di Padang ya? Sekarang di Tangerang ya. Wah, tetangga gua. Iya. Oh gitu, tapi udah selesai berarti masalahnya ya? Udah lepas, udah zong dah gitu. Jadi itu mobil itu yang membawa bokap itu dari sosmed apa dari guru itu? Lebih tepatnya itu dari Tuhan gitu, melalui sialan. Iya. Kena gue. Iya, itu rezeki dari Tuhan, tapi melaluinya istilahnya cerobong asapnya itu dari sosmed. Gila. Ini gue seneng nih, karena pasti pada kaget ini ya, para jebreters dan juga mungkin siapapun yang melihat, ternyata ini orang ternyata sosoknya seperti ini. Ini yang asli apa yang pencitraan nih? Iya, terus pencitraan gimana nih? Abang mancingnya tadi pakai lobster, jadi gue tadi ngomong. Kelas. Abang mancing tadi pakai MU kayak kan, pakai Liverpool lah. Belum. Nah, Mon, lu kan 100K masih jadi guru, nyambi juga untuk nguli, tidak terima endorsan. Nah, akhirnya terima tuh semua dan malah menjadikan itu mata pencariannya. Pas bagaimana itu? Waktu itu ada jaminan sebuah jersey. Gue kan dulu kan naiknya tuh kan dari bola-bola juga kan. Iya. Dubbing bola. Ada jersey gitu, nggak usah gue sebutin apanya. Gue dikasih jaminan 3 juta per bulan gitu, dengan sekian kali posting. 3 juta per bulan itu gaji gue aja di tempat lain, gue kumpulkan semuanya cuma kurang dari 2 juta. Ya udah, gue pertimbangkan semua. Gue ya namanya sesuatu mengambil keputusan tuh pasti ada pengorbanan kan bang, pasti ada pengorbanan. Ya udah, gue korbankan, gue sebagai tenaga pendidik, gue korbankan gue sebagai kuli bangunan, meskipun sampai kemarin gue masih ditelepon-telepon karena di Sumatera Barat ini mencari orang-orang yang bisa berbahasa Mandarin kan sulit, susah kali. Mungkin di Indonesia susah gitu, apalagi orang Indonesia, orang Minang loh yang bisa berbahasa Mandarin itu bisa dikatakan susah gitu. Palingnya cuma 3 orang atau 5 orang. Ya udah, gue korbankan itu. Gue fokus menghibur. Sebenarnya untuk merubah dari zona
A ke zona B itu nggak mudah gitu. Ya udah gue biasain, gue begadang cari konten demi itu, terus endorse masuk gue terima, tapi tetap gue utamakan hiburan tuh terus, hiburan terus. Gimana orang terhibur, ya tahulah bang, bola jam berapa mulai habis bola kan, misalnya Liverpool kalah, nggak mungkin gue nggak ngedamping orang dan nunggu itu kan. Mesti Liverpool kalah ya? Contoh. Ya, kan contoh yang United ke? Enggak, gue kan ngomong sama orang Liverpool. Oh iya, kecuali gue ngomong sama si siapa namanya yang lagu apa itu? Rian. Yang Rian de Maaf itu. Nah, itu. Iya, Rian de Maaf. Nah, berarti itu jaminan jersey, maksudnya berarti ada sponsor 3 juta per bulan itu setahun, makanya berani lu ambil. Diambilnya 6 bulan, Bang. 6 bulan. Nah, itu akhirnya lu ambil keputusan. Berjalan 6 bulan malah nambah lagi dari endorsement yang lain. Iya, nambah lagi dari yang lain, itu goncangan itu ngeri itu bang. Tahulah bang, orang susah yang biasanya duit cuma 150.000 cuma di dalam dompet, sekarang udah 1 jutaan lah gitu kan. Jadi goncangan untuk sombong. Goncangan. Iya, itu manusiawi bang, ada gitu. Apalagi kita dari kecil dididik dengan lingkungan yang dihina, dengan di caci maki, itu kan pengen balas dendam itu kan sifat jahat itu yang harus gue lawan terus itu. Ya udah, terus enggak, gue diam aja. Orang tua gue, keluarga gue nanya di kampung kan, gue waktu itu masih ngontrak kan. Gue tetap, gue bilang gue pilih bangunan di sini, gue masih gaji gue segini, gue tetap merendah terus sebisa mungkin gue sembunyiin gitu. Bahasa Padangnya apa tuh? Bahasa Padang yang apa? Tetap merendah itu apa istilah ininya? Istilahnya gini lah. Kalau bisa disuruh angka palo, disuruh aja taruh gitu. Jangan sampai nampak ada orang banyak gitu. Istilahnya merendah lagi. Keluarga percaya itu? Lu udah kelihatan beda, duitnya ada, tapi kok bilangnya nguli? Tampilan gue tetap biasa, pakai kaos 50.000. Gue pulang tetap pakai motor waktu itu, ya motor gue Vision sih, itu pun kredit kan, Yamaha Vision. Gue tetap dengan apa adanya. Habis itu gue kumpulin, udah saat titiknya gue harus membludak, ya udah gue kasih tahu gitu. Kakak gue rumahnya cuma reot kan, cuma bubuk parah lah, nggak layak gitu. Waktu itu gue juga belum beli rumah gitu, belum bikin rumah. Habis itu gue bikin rumah dulu. Ya udah, habis itu baru gue apain. Jadi keluarga sekarang udah tahu bahwa kerja lo nih sekarang di dunia yang mereka nggak tahu ini. Iya, tapi tetap juga kalau bertanya gue cuek aja, nggak usah dibahas itu. Gue ngasih duit. Karena kan lo ngasih duit apa, kalau dia nggak jelas juga takut juga nerimanya. Jangan-jangan lo kerjanya kriminal. Enggak, keluarga gue tahu duitnya dari manapun, pokoknya dikasih duit dia udah senang, itu aja. Kalau itu sama kayaknya keluarga. Iya, aku gitu. Pokoknya duit itu laku, nggak palsu duit. Orang Sumatera tuh sama ya, ternyata ya. Kalau udah itu nggak ditanya lagi dari mana, yang penting kau kirim terus ya kan. Kayak Riko Simanjuntak kemarin gua wawancara kan sama, kontraknya makin naik, berarti makin naik yang diminta dibangun sama mama bapaknya di kampung. Iya betul. Kalau gue pakai prinsip gitu bang. Misalnya kan kita perokok kan, di zaman gue susah rokok gue, sebut nama nggak apa-apa kan, merek kan? Ya sebut aja. Iya, misalnya Sempurna kan rokok gue dari dulu, tapi itu pun cuma 6 batang sehari gitu. Di saat ada duit gue tetap juga Sempurna, orang kan enggak. Di saat susah rokoknya Magnum, di saat berduit baru rokoknya Sempurna kan, itu kan kelihatan kali ini lagi berduit nih, ini lagi susah nih, lihat aja dari rokoknya. Kalau orang susah nebak gue gitu. Sama. Jadi kalau aja gitu. Tapi teman-teman lo sekarang semua segala tahu lo tuh yang punya Minang Kocak? Oh, enggak semua, termasuk alumni gue enggak tahu, enggak. Artinya di kampung nih, di kota Padang nih udah tahu nggak? Oh itu dia sini Minang Kocak gitu. Juga enggak semuanya, walaupun dikasih tahu orang juga enggak akan percaya juga gitu. Tapi ada juga sih beberapa yang tahu. Gue pulang sesekali ke kampung kan, dibilangnya minjam duit katanya kan. Ya udah, susah gue, jadi nggak mungkin nggak gue pinjamin kan. Mending nggak usah itu risikonya kalau kita kasih tahu, kita banggain, kita gini-gini, nanti kita sendiri yang susah.
mending hidupnya biasa, santai. Kalau bisa ada yang dibantu, bantu. Kalau nggak bisa dibantu, ya udah dibantu pakai yang lain. Itu sempat ada problem nggak sih dengan dubbing? Kan ada suka ngambil video-video dari mana-mana. Ya awal-awalnya jadi beban bang, jadi beban. Gue bikin watermarknya kan, malah watermark itu dipotong diganti dengan watermark di awal-awal ya. Tapi kalau sekarang gue nggak peduli bang, ambil aja gitu. Nggak pakai watermark gue juga nggak masalah, orang juga ada tahu kok. Lagian juga gue nggak dirugikan, kan dia yang untung kan. Kalau dia untung, kalau gue dirugikan gue nggak terima. Dia untung tapi gue nggak dirugikan, nggak hajar aja. Tapi lu ngambil misalnya tayangan-tayangan bola gitu nggak ditegur juga dari yang misalnya Liga Inggris, Liga Spanyol. Gue pernah soal Liga Spanyol di email gue. Oh, kalau yang resmi abang ambil tuh ya awal-awalnya gue pernah sih dapat juga email kayak gitu. Gue ambil kan, gue dubbing. Ya udah kalau memang kayak gini caranya, ya udah gue ambil aja dari tempat yang apa namanya kayak misalnya dari Timur Tengah kan aman itu. Terus atau kalau gue sekarang belakangan ini cuplikan aja, gue standby di TV, gue pakai tripod. Di saat ada cetak gol kan ada tayang ulang itu, gue ambil sendiri dari HP gue dubbing, gue jadi komentator, udah gue posting gitu. Tapi kalau masih bermasalah kan memang dia yang haknya gitu. Kalau memang dia nggak suka, ya udah. Kalau mau di delete, kalau mau apa, ya udah gue turutin gitu. Oh jadi pernah pengalaman gitu juga ya? Terus satu lagi sekarang gue lebih fokus ke YouTube sih ya? Sekarang gitu. YouTube-nya game kan? Kenapa ya, game? Enggak, orang tuh sebenarnya yang disuka dari gue tuh cuma palingan aksen gue, khas gue, ketawa gue. Ya udah, cuma di game yang bisa kayak gitu gue nyaman, orang pun puas dengan apa yang gue lihat. Dulu kan biasanya cuma 15 detik, 30 detik. Nah, jadi ya nyamannya di sana, ya udah. Kalau suka, sukalah, kalau enggak, ya enggak lah. Itu aja sih sekarang. Kalau di Instagram zamannya itu istilahnya rotasinya itu udah berganti gitu. Udah nggak zamannya gue ngedaping sesuatu apalagi kayaknya tuh kurang apa ya. Sudah sadar lo ya? Udah sadar kok. Memang nggak zamannya, sama kayak apa ya? Kayak zaman semula lah semua ya kan udah nggak lagi di TikTok. Nanti habis TikTok ubah lagi. Jadi kita tuh sebagai kreator, konten kreator ya, bukan konten kotor ya. Konten kreator ya harus berpikirlah sekreatif mungkin gimana kita bisa menghibur terus, tahan lama dan tetap disukai gitu. Di saat kita nggak disukai lagi sama orang sama sekali, ya udah tutup lapak, pulang kampung, bubar gitu. Gitu aja. Tapi lu udah di kampung. Enggak, gue masih di Padang Panjang, iya masih di Sumatera Barat. Gitu. Enggak, gue beda bang. Gue iya. Kampung gue di Padang. Ini di kotanya. Di Padang Panjang, beda kabupaten bang. Beda kota. Iya. Nah itu berarti memang lo kayaknya lebih mengutamakan yang lo nyaman, yang lo suka ya untuk melakukan itu semua. Tapi itu menurut lo puncak kesuksesan lo di konten kreator Instagram udah lewat, udah cukup lah apa yang akhirnya lo dapat di situ. Bahasa lain kayak lain titik jenuh ya bang ya. Nah itu titik jenuh itu semua kita termasuk. Karena gini. Kalau gue lihat dari cara lu ngomong sekarang, ya sebenarnya memang bukan level lu di situ. Tapi lu memang konten kreator, jadi lu mencoba membuat dan menyenangkan masyarakat kan? Ya itu mirip-mirip waktu orang nanya gue kenapa gue jebret-jebret sama. Aslinya mah sebenarnya nggak yang kayak gitu-gitu amat. Cuma karena ternyata masyarakat suka ya kita buat gitu kan? Iya, sebenarnya bukan zona nyaman yang 100% kita di sana sebenarnya. Makanya gue tadi nanya lo dari awal, pas cara lo jawab, gue bilang, oh ini mirip gue kalau ditanya sama orang tentang jebret, disangka gue akan heboh ngomong juga bla bla bla, padahal sebenarnya itu karena Adi, bukan zona nyaman kita juga. Iya, nggak tahu dia setelah itu kita habis itu minum obat asma ya, sesak nafas. Iya itu dia. Dan akhirnya tadi lu ternyata sampai juga di titik di mana udah lagi jenuh lah, nggak tahu lah ya nanti akan akhirnya kangen lagi apa enggak kan, tapi atau gimana. Tapi artinya lu pengen tetap as content creator berarti ya, di apapun platformnya itu ya. Itu sudah jadi ini lu sekarang ya. Iya, kayak kemarin bang, gue pernah dapat modal lah gitu kan.
Kan bisa aja buka usaha kayak kafe atau konter HP yang sekian gitu kan. Kan bisa aja tuh ada modal gitu kan, orang aja susah payah cari modal. Setelah gue pikir-pikir, gue pelajari lah, gue pelajari, gue tanya sama teman gue yang udah berpengalaman, ya dapatnya cuma segini sebulan gitu, terus kerjanya dari pagi kayak gini, ini merusak ini gitu, kayak maksudnya itu ya habis hari kita di sana gitu kan, jadi kita nggak nyaman. Duit oke lah ada gitu, tapi nyamannya tuh nggak ada gitu. Ya udah gue putuskan gue akan tetap di sosmed sampai gue pensiun, kayaknya akan tetap di sosmed. Pokoknya sampai sampai ya masa habis lah gitu, gue akan tetap di sosmed, sebisa mungkin gue usahain di sosmed. Itu berarti waktu zaman Instagram berapa rekor paling hebat lu per bulan? Rekor per bulan dapat, lihat duit nih. Bukan cewek. Oh, kok cewek? Iya makanya. Iya. Di atas 100 ada. Per bulan? Iya, per bulan. Itu ketengan atau emang yang udah kontrak kayak tadi per 6 bulan berapa? Itu mendadak sih, kayak ada dari sini gitu. Mendadak, apalagi kayak dalam bulan itu kan UCL kan banyak tuh bang. Kan misalnya UCL final dari semifinal itu kan banyak itu. Jadi orang tuh banyak minta kuis, minta berbagi giveaway kan dapat juga kita presenan kan. Itu lagi membludak sampai iklan itu 10 sehari, gue posting 15 pernah itu, jadi sampai puncaknya gitu. Pernah dulu susah ngelihat duit 1 juta, begitu dapat 100 juta gitu cuma sebulan gimana, Man? Memang apa ya, enggak, duitnya tuh gue taruh aja di bank gitu, jadi gue nggak kelihatan ya. Kalau kelihatan mah gue agak bingung. Kampret lo emang. pertama shocknya tuh di angka berapa waktu itu lo ternyata bisa lihat, gue hasilin segini nih? Saldo gue di BRI Sempedes kan orang-orang miskin aja tuh termasuk gue kan. Enak aja lo, BRI itu enggak. BRI itu bank yang paling tinggi labanya setiap tahun. Enggak, gue Sempedes loh, simpanan desa. Itu saldo gue 15 juta itu kayak 2 malam gue nggak bisa tidur tuh. Gue bayangin tuh, gue udah orang kaya belumnya gitu, gue mikir. Iya. 15 juta nggak pernah gue lo ada duit 15 juta gitu kan. Luar biasa. Terus gue pikirin tuh, yang kebayang sama gue apa coba, dengan duit 15 juta ini siapa ya yang, gue bukan sok suci sok baik, enggak, siapa ya keluarga yang terdekat dulu yang bisa udah itu pikiran lo ya? Udah memang itu niat gue dari awal, memang itu gue, nggak ada yang lain, nggak ada. Kalau di bahasa keren, tapi ntar nggak cocok buat lu pakai dubbing, dan nggak cocok juga gue pakai siaran bola karena ntar gue kelihatan terlalu pintar. Itu namanya holy discontent. Lu punya dendam, lu punya pembuktian yang positif karena dulu kita dihina, kita dianggap remeh, kita tuh kekurangan. Saat kita punya, kita pengen balas itu, tapi dengan kebaikan tadi, lu pengen nolong keluarga, lu pengen nolong orang yang dulu ngalamin seperti itu. Itulah pembuktian balas dendam yang positif gitu. Iya betul ya. Gila 15 juta aja lo kepikiran buat siapa yang bisa dibantu. Begitu sampai naik lagi berarti orang yang nunggu dibantu lu banyak ya. Yang tinggal tangannya begini banyak dong ya. Tenang aja dia, kalau udah makin banyak uangnya makin bantuin orang dia gitu ya. Enggak, kalau orang nggak tahu kok, gue agak sebalik yang tadi, gue tetap dengan penampilan yang biasa, tetap kayak gimana gue dulu pergi dari kampung, pulang gue dengan pakaian kayak gitu juga, nggak ada bedanya, masih pakai sendal dagadu tuh bang, zaman dulu bang, sendal Itali itu bang. sendal Carfil, sendal Ejer kalau sekarang kan yang agak bermerek Ejer. Masih juga gue pakai gitu, tampilan gue sama, pakai celana pendek santai gitu. Gue tiba di di warung kopi sama teman gue traktir kopi hitam yang cuma 2.000 perak segelas itu, ya minum biasa-biasa. Berarti guru segala dulu tinggalin ya? Ya udah. Oke, berarti sekarang fokus di YouTube. Iya, sekarang fokus di YouTube. YouTube mulai ngasilin seperti Instagram. Iya menghasilkan. Ya alhamdulillah lah.
untuk makan cukup. Ya YouTube berapa lah, cuman belasan per bulan. Asik, sekarang belasan cuman ya. Gua jewer loh. Kadang sampai juga sih ada pernah tuh 30 lebih. Nah, kan per bulan. berarti kan sekarang ada dari YouTube, ada dari Instagram. Ya. Udah tapi gue sekarang sih nggak berambisi lagi untuk duit bang, sumpah. Anjay, apa ambisi? Ya gue pengen tuh sekarang gue tutup open PP gitu, atau untuk sekarang ya, masalahnya PP gue udah penuh, makanya gue tutup gitu. Enggak, ini serius deh bang. Apa lu anjang? Aduh. Mau ditutup ya bukan karena kosong, karena lu full ya, buat apa? Lu cerita kampret. Enggak, gue pengen ngurangin bang, serius. Gue pengen ngurangin, gue lebih santai. Jadi pikiran gue itu nggak ditekan gitu. Besok ada PP nih, gue harus ngedubbing nih gitu kan pikiran tuh. Jadi kalau nggak ada PP, ngedubbing lah. Jadi konten kreator tuh enak bang gitu. Jadi kayak gimana ya, lebih nyaman lah gitu. Di saat enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Iya, gue tahu lu kurangin, tapi kan harga lu naikin, jadi tetap aja jumlahnya sama. Anjing. Aduh. Ya nggak tahu aja, tapi ini gue abis ini mau mulai yang ketawa-ketawa nih dikit lagi ya. Iya. Nah, yang nggak ketawa-ketawanya gue cuma mau bilang, sekarang banyak orang berambisi banget mau jadi konten kreator di platform apapun, dan patokannya ujung-ujungnya selalu melihat sekarang orang tuh duit. Ngelihat konten kreator sukses punya mobil mewah, ngelihat konten kreator sukses semuanya yang seperti dalam impian orang itu yang dia tonjolkan di IG-nya, hasil daripada konten kreatornya itu. Kalau lu sendiri, pendapat untuk orang-orang yang akan menuju menjadi konten kreator seperti seorang Minang Kocak, oke nggak? Memang boleh begitu? Boleh kayak gitu. Tapi kalau udah tujuannya untuk sukses, udah untuk duit, itu nggak akan berhasil gitu. Potong telinga gue nih kalau sempat berhasil kalau kayak gitu tujuan awal. Jadi konten kreator tuh nggak mudah bang, tahu, apalagi dari titik ini susah payahnya kita kurang tidur kan untuk mikirin gitu. Sakit bos. Itu ya udah, boleh kayak gitu. Balik kayak tadi, iseng-iseng hibur orang gitu kan. Bikin aja kreasi, bikinlah sesuatu hal yang beda. Jangan boleh meniru, tapi ada polesan dari kita tuh untuk membedakan khas kita tuh di mananya gitu. Gue juga banyak kok yang gue lihat yang ini, gue lihat yang itu, nanti dapatlah buat sebuah kesimpulan, dapatlah kayak sebuah kreasi gitu. Jadi ciri khas kita tuh tetap harus ada. Kalau niru semuanya, di mana khas kita juga gitu. Misalnya ketawa atau apalah gitu kan, dibedain. Coba ketawa lah gimana? Nanti lah, ini serius ya bang, nanti gue ketawa aja. Terus udah, kalau udah bagus, orang udah senang, semuanya udah nyaman, udah rame, orang kan duit itu akan datang sendiri. Tapi kalau udah kebanyakan juga sih kreator yang baru-baru naik, berapa banyaknya tuh bang, betapa banyaknya tuh. Udah merasa sombong, udah senang dia dengan duit itu, buar gitu, hancur anjlok ke bawah kan. Banyak tuh ya. Tujuan awalnya duit ya tuh, pengen suksesnya itu sombong duit gitu. Kalau cuma untuk bikin konten bikin aja terus gitu. Nggak peduli mau diapain terus, mau nggak ada duitnya, mau ndaknya, konten aja gitu. Kayak di Instagram bang, konsisten ya. Konten dubbing gue bikin tuh, di mana tak duitnya tuh, nggak ada duitnya, di mana tak duitnya tuh nggak ada. Ya kan gue ngedubbing bola gitu, rame gitu kan, gue ketawa-ketawa, banyak postingan tuh disukai banyak orang, bahkan jutaan yang nonton gitu, tapi duitnya nggak ada di sana gitu. Jadi karena rame itu kan orang senang, dilirik lah sama sponsor atau paid promote yang lain. Ya udah, di sana rezeki kita. Kalau gue kayak gitu gue. Tapi kalau udah tujuan sekarang jadi YouTuber enak nih, kaya nih, coba aja kalau bisa gitu. Dari sejuta orang satu ada tuh yang berhasil. Nggak mudah. Balik dulu ke niat. Kalau kita nanam jambu, buahnya jambu. Kalau kita tanam, nggak mungkin kita nanam jambu buahnya padi gitu. Kalau tujuannya baik, nanti rezeki itu akan bisa, Bu. Paham nggak? Selama ini lu nanam apa berarti? Gue selama ini nanam apa ya? Nanam jahe bang, tapi yang tumbuhnya bang, tumbuh kunyit bang. Ciri khas lu adalah ketawanya, terus lu ngerti kalau dalam bahasa Batak itu
umpasa ya, kayak tadi lu bilang istilah-istilah di Padang, di Batak kan juga ada, ya. Kemudian juga Mandarin kalau gue denger dari yang YouTube-nya. Itu ternyata 3 itu memang mendarah daging di lu ya, gue rasa ya. Lu nggak buat-buat karena itu memang lu udah tahu dari dulu ya. Ternyata ya. Nggak tahu gue bang, ketawa tuh gue nggak tahu. Gue dulu sama akun-akun bola yang lain kan, sama-sama berdiri itu kayak seputar bola kayak Garuda, Polisian gitu kan. Kami sama kayak GR kayak yang lain, terus Sepol, terus ada juga itu banyak lah kayak Jarinto itu rame itu kayak flashball itu kami kan, tapi lebih duluan mereka sih gitu. Tapi nggak beberapa lama sih jaraknya, tapi tetap lebih duluan mereka. Itu gue ngedubbing, gue ketawa, gue tuh spontan aja gitu. Gue pengen ledekin AC Milan kalah gitu kan. Gue kan senang juga nonton AC Milan. Ketawa gue tuh. Admin gue AC Milan nih, admin. Hah? Ini si admin AC Milan, ketawain aja. Oh iya kan, iya sama tuh. Gue juga AC Milan kadang-kadang. Oh lo AC Milan. Iya, tapi zaman-zaman AC Milan ya yang ada Maldini-nya aja, habis itu enggak lagi. Spontan ketawanya. Ya spontan, nanti terbentuk aja sama kayak gini bang. Kita mau menuju, abang mau dari Tenggerang kan menuju Cirebon lah gitu. Kan ada hal-hal yang baru kita jalanin aja. Nanti ketemu jalan tol. Oh di sini ada jembatan ya. Ketemu aja tuh. Tapi kalau nggak kita tempuh jalan itu, nggak kita jalani, ya nggak ketemu apa-apa dong gitu. Nanti ketemu aja ciri khas kita itu. Oh di sini evaluasi kan. Oh di sini ya orang tuh sukanya sama kita. Ya udah itulah kita gali, ibarat sumur yang kita gali kan keluar mata air yang bersih itu. Gali terus. Kenapa gali-galinya tangannya begitu? Jangan gitulah tangannya. Enggak, masalahnya jari tengah ini pengalaman gitu. Berproses ya berarti ya, semua itu ketemu pada saat kita mulai, kita jalan. Ini ternyata masuk seperti ini, jadi kita ambil, yang ini kita ambil, kita buang gitu ya. Betul. Ini memang semua konten kreator gue rasa melakukan hal yang sama ya. Jadi jangan dianggap sekarang udah seperti hebat, dia nggak tahu dulu nggak tidurnya berapa jam ya kan. Iya. Terus juga mikirinnya berapa jam. Tapi kalau ngomongin bola, menurut gue Minang Kocak nggak bisa lepas juga dari dubbing bola kan. Ya, ini semenjak bola break ini Instagram gue grafiknya udah mulai menukik ke bawah nih bang. Udah mulai sepi dia. Makanya lo keluarin itu guru bilang anjang itu ya. Enggak, bukan anjang, kancing. Kesel gue kan asli itu. Memang gue rindu bola. Gue pengen nonton bola. Gue gimana ya? Itu aja paket TV gue aja 3 receiver, tahu lah bang, Bein tuh Mola tuh berapa banyaknya tuh liga tuh gue pasang semuanya setahun semua paket bola. Gue demi apa gitu, gue bola tuh kadang gue tonton sekilas aja, gue sambil ngedit, gue sambil bikin konten game, gue tonton bola juga gitu. Gue tahu update beritanya di titik mana, ya udah gue dubbing gitu. Jadi gue pengen rindu gitu, misalnya kan Leicester kalah atau apa kalah, gue ketawain, gue ngakak, terus gue nyanyi kan. Misalnya Chelsea kalah, aku lagi bete deh gitu kan bete dia tuh kalau kalah. Gue nyanyi, gue plesetin. Rindu juga gue komentar orang rame gitu, ketawa-ketawa. Rindu gue kayak gitu sebenarnya, tapi karena musibah kayak gini udah kita jalanin aja, nggak apa-apa. Tapi masih bisa berkreasi di tempat lain. Itu untungnya gue pakai trik kayak gini bang. Gue pakai bahasa Minang, ciri khas Minang. Kalau di saat bola lagi nggak jalari, gue bermain di MotoGP break. Gue bermain di viral apa yang viral, kayak apa yang lagi digosipin sih sekarang gitu, apa yang lagi panas sih, itu gue bikin. Gue cengin, gue ketawain gitu. Tapi tetap dalam koridornya, jangan ada yang tersinggung, jangan kode etik gitu. Itu tetap dijaga di undang-undang IT itu tetap dijaga gitu, jangan sampai bikin salah lah gitu. Berarti diperhatikan juga sampai ke peraturan-peraturan yang ada ya? Iya, itu harus lah. Kalau enggak mungkin, hancur lah kita. Ikuti aturan yang baik aja. Lu paling seneng ngetawain tim mana kalau kalah?
Jujur. Liverpool. Kok bukan MU? Enggak, masalahnya MU kan jarang kalah, jadi gue rindu. Jarang kalah gimana musim ini kalah terus? Enggak, gue pengen kan terakhirnya kalah dari Atletico kan. Itu gue senang kali itu. Habis itu habis bola kan, nggak gue lagi kan. Padahal enak loh ngeceng ini Liverpool. Kok masih ada dampingan gue tuh. Angkat apa itu kan ada macam-macam. Liverpool nggak angkat piala kan sekian puluh tahun nggak ngangkat piala, nggak dapat. Itu terakhir gue cengin bola itu. Sekarang nggak ada lagi. Karena gue cengin itu karena gue sayang juga, karena gue kenal juga. Kalau nggak sayangin sama kayak adik kita kan bikin salah kan, keluarga kita kan kita cemoohin kan karena kita sayang, kita dekat. Kayak MU kan juga. Kalau kita kayak Milan, gue nggak sayang, nggak peduli, gue kalah udah tebal telinga gue nih dengar kalah gitu ya. Biarin aja karena gue kurang sayang gitu. Dulu terlalu sayang. Sekian dan terima kasih. Loh, berarti bener lu tuh sebenarnya nggak menunjukkan ciri khas lu tuh suka sama tim yang mana ya? Oh enggak. Karena semua yang kalah lu cengin, itu curangnya. Iya nggak usah dikasih lihat juga kita suka ini, nanti kesannya itu pilih kasih juga enggak. Kalau memang di dalam diri gue juga gitu kok, nggak munafik kok. Siapapun yang kalah misalnya gue berharap misalnya Madrid lawan Liverpool, gue berharap Liverpool menang gitu kan, terus Real Madrid yang menang gitu misalnya di pertandingan itu. Aslinya sebenarnya gue kesel sama Madrid, tapi profesional gue harus membuli Liverpool nih. Ya itu tantangan loh gitu, serius itu tantangan gitu. Enggak, misalnya Barcelona nih Real Madrid nih, gue berharap Real Madrid yang akan menang, atau taruhlah gue berharap Barcelona yang akan menang, rupanya Madrid yang menang kan. Jadi gue harus membuli Barca dong, sedangkan hati gue tuh udah gue taruh tadi untuk ini gitu. Gue harus membuli gitu, gue harus profesional. Ya udah, gue kontrol mood gue beberapa menit, gue hajar itu si Barca gitu, demi hiburan. Semuanya demi hiburan, bukan karena gue benci. Dan itu memang udah harus muncul dari bakat lu sih. Berarti emang lu bakatnya ngecengin orang. Kok bakat gue jelek kali ya? Kalau lu gak bakat ngecengin orang, gak mungkin sekreatif dan setahan sekarang. Gitu. Tapi karena udah biasa ngecengin, akhirnya bisa disalurkan, dan akhirnya malah jadi penghasilan, kan gitu kan? Gimana ya, no comment lah gue lah. Oke, pertanyaan cepat. AC Milan apa Inter Milan? AC Milan. Barcelona Real Madrid? Barcelona. Liverpool Manchester United? Liverpool. Persija Persib? Itu susah. Enggak, gue kalau bola Indo gue agak gimana. Dua-duanya lah. Aduh. Takut di auto ini ya sama follower lu ya. Supporter Indonesia main bacok aja LED. Oke, mohon makasih banget, tapi kita lihat dulu ya gambar-gambar ini ya. Gambar apa itu? Ini dia. Kasih contoh dong, lu dubbing Valentino Rossi. Sebentar aja. Kasih contohnya gimana? Ya kan sering lu bikin dia lagi press conference, lu dubbing kan? Ya betul. Terus gue harus ngedubbing ini. Iya. Pembahasannya apa dulu? Bebas. Mau cengin gue, mau cengin siapa terserah. Supaya penonton nih yakin bahwa memang muka lu ini ternyata bener ini si Momon. Oke. 3, 2, 1. Mana nih? Kok nggak gerak? Nggak gerak emang, ini kan gerak. Ntar gue diturunin. Oke, dah. 3, 2, 1. Sangat kasihan ya guys, sama Liverpool yang saat ini udah berpuluh-puluh tahun nunggu juara, tapi nggak bisa juga ngangkat juara karena bermasalah COVID-19 ini ya. Sangat ya, apakah mudah-mudahan aja ya Liga Inggris yang musim belakang ini diapakan lah gitu, dibatalkan aja, kita ulang kompetisi baru, Liverpool di cancel aja juaranya, kita ulang lagi musim depannya. Oke, kalau masalah fans ya no problem, itu aja ya. Itu. Next. Bener-bener dia berarti. Next gear.
Seru kan? Ini baru pertama download ya? Tunjukkan bahwa lu memang asli yang ketawanya dia. Oh, ketawa. Jadi nggak pakai dubbing, cukup ketawa aja. Dia udah pegang pakai perut tapi belum berhenti. Makin tinggi lagi, Ger. Bisa masuk gambar, bisa masuk video. Ini cuma 10 detik doang, bro. 3, ini ya, caster. 3. Oh, jadi caster. 3, 2, 1. Iya, kita lihat saja saudara, ya, dia melakukan rotasi sebelah kiri, supaya saja apa yang akan terjadi ya. Bukan ini mana-mana ya, rotasi ya ampun, dia adalah, ya namanya mati. Nah, pantesan orang kalau lihat gua teriak-teriak ketawa ya. Terakhir, Mon. Ini beneran terakhir, Mon. Terakhir, ini Lu ajar aja. Enggak, gua mau lagi. Silakan, Ger. 3, 2, 1, action. Ya, di sini kita lihat saja, di sini ada Tokimaru ya. Tokimaru melakukan umpan kepada Radu kepada Jose. Apakah videonya ngelek-ngelek saudara? Apa kita lihat saja? Ya, diumpan langsung kepada Zardil melakukan rotasi sebelah kanan. Ya, kita lihat saja dari sayap kiri, umpan yang begitu jauh saudara. Umpannya umpan cacing saudara, melambai. Ya, kini dioper saja. Ya, kita lihat saja mobil mereka lagi. Wah, ya, kita lihat saja. Ya, cepat. Ya, sayang sekali saudara, gol rupanya. Cekak bumbung, udahlah beda. Momon, luar biasa. Jebreters, gue jujur gue kaget karena selama ini gue juga cuma kontek-kontek masih dalam obrolan yang memang ngaco-ngacoan. Hari ini bukan cuma kalian kalau yang kaget melihat jawaban-jawaban dari si Momon, tapi gue pun terinspirasi dan mudah-mudahan di sambil sahur ini kalian juga mendapatkan kuliah 1 jam yang berbeda ya dari seorang Momon yang bisa menjadi contoh buat kita. Proses itu penting, kalian juga tujuan mau menjadi konten kreator itu juga penting. Jangan pernah berpikir uang yang jadi utama, dan yang penting lagi adalah kalau kalian berhasil juga menjadi berguna buat orang lain. Ini satu lagi pesan gue, sukses itu bagi gue. Sukses itu bukan seberapa banyak kita bisa mengumpulkan harta, tapi sukses itu adalah seberapa banyak kita bisa membantu bagi sesama. Amin. Tidak ada yang menyangka, tidak ada yang menduga. Mudah-mudahan ini juga pertama kali sosok seorang Momon dimunculkan seserius ini dalam waktu yang cukup lama ini. Dan mudah-mudahan saja banyak orang akan melihat bahwa ternyata ada yang memang bisa kita lihat. Bukan cuma sekedar dubbing-dubbing yang membuat kita kampret, brengsek, kurang ajar semuanya itu. Tapi ternyata, itu semua adalah sebuah hasil pemikiran, perenungan, dan juga percobaan demi percobaan yang berhasil dilakukan. Ulalala bebe, tapi dia memang ternyata suka cengin Liverpool. Mohon makasih banyak. Oke. Untuk waktunya. Mudah-mudahan nanti tayangan lo ini bisa buat orang ternyata, wah, ternyata nggak nyangka, nggak diduga, memang kampret. Kalau jumlah filmnya di bawah 50.000, delete aja videonya. Kan gue belajar dari lu, nggak peduli menghasilkan, nggak peduli viewer. Jadi gue mulai sekarang nggak mau lagi gue begitu, walaupun cuma di bawah 5.000 tetap gue pasang video lo. Itulah yang gue salut dari lo. Tapi yang nggak gue salut dari lo nggak sedih gitu Liverpool nggak angkat trofi ini di bulan ini nih. Kalau itu urusan beda ya bos. Di balik layar gua ini, di tembok yang satu lagi itu baju-baju Liverpool. Gua tadi nggak mau pasang karena gua nggak mau aja membuat lu sedih, karena gua udah punya jawaban-jawaban kalau berkaitan dengan itu. Gua seperti yang lu bilang tadi, kalau memang masalahnya adalah demi kebaikan dunia ini, orang-orang yang kita sayangi, nggak juara pun gua rela. Apa? Ya, tapi hati